Perkenalkan, nama saya Fawati Saragi. Saya mahasiswa Universitas Nusa Cendana, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusan Ilmu Politik 3A dengan NIM 2003040051. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester yang diberikan oleh Bapak Ahmad Syafruddin, SIP, MA, selaku dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM. Dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai teori lahirnya hak asasi manusia, yang kedua perkembangan hak asasi manusia di dunia, yang ketiga adalah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, dan yang terakhir adalah generasi perkembangan hak asasi manusia. Tanpa memperpanjang kata, saya langsung saja pada materi yang pertama. Saya akan menjelaskan secara singkat teori lahirnya hak asasi manusia. Hak asasi manusia ini berasal dari teori kodrati yang menyebutkan bahwa manusia memiliki hak karena ia adalah seorang manusia itu sendiri. Dalam artian bahwa meskipun manusia ini berbeda, baik itu warna kulit, kewarganegaraan, jenis kelamin, namun manusia tetap memiliki hak. Begitupun sebaliknya dengan seseorang yang melakukan kejahatan, sejahat-jahatnya seseorang, dia tetap memiliki hak yang sama. Salah satu tokoh yang mengemukakan mengenai teori kodrati ini adalah John Locke. Dia mengatakan bahwa alam mengaruniai kepada manusia 3 hak yang sudah melekat di manusia itu sendiri dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk oleh negara di mana individu tersebut berdiam. Ketiga hak itu diantaranya yang pertama adalah hak hidup, yang kedua hak kebebasan, dan yang ketiga adalah hak kepemilikan. Teori kodrati ini dituangkan oleh John Locke ke dalam teori kontrak sosialnya, sehingga ini membuka peluang bagi individu untuk mendapatkan perlindungan atas hak-hak dari negara. Dan juga John Locke juga menegaskan bahwa jika negara melanggar hak-hak alamiah atau kodrati individu tersebut, maka rakyat berhak untuk mengganti secara paksa penguasa negara tersebut. Demikian penjelasan singkat mengenai teori lahirnya hak asasi manusia. Berikut saya akan masuk pada perkembangan hak asasi manusia di dunia. Sejarah mencatat telah terjadi berbagai peristiwa besar di dunia yang menjadi dampak munculnya hak asasi manusia. Peristiwa besar terjadi di dunia tidak hanya melalui satu sistem pemikiran filosofikal, tapi juga melalui perjuangan secara fisik oleh rakyat itu sendiri. Sejak pertama kali muncul, perkembangan hak asasi manusia terus meningkat dan menyebar ke seluruh dunia. Secara formal mengenai hak asasi manusia lahir pada 10 Desember 1948 ketika PBB memproklamirkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Melalui kristalisasi pemikiran seorang filsuf Inggris bernama John Locke pada abad ke-17, seperti tadi materi pertama tentang teori lahirnya hak asasi manusia tadi sudah dijelaskan bahwa John Locke ini mengatakan bahwa ada 3 hak dasar yang melekat pada individu, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Yang pertama itu hak hidup, kebebasan, dan juga kepemilikan. Namun ada 3 peristiwa penting di dunia yang mendukung terjadinya hak asasi manusia ini. Yang pertama itu ada Magna Carta, yang kedua ada Revolusi Amerika, dan yang ketiga adalah Revolusi Prancis. Berikut saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai ketiga peristiwa penting ini yang memicu terjadinya hak asasi manusia sebagai perkembangan hak asasi manusia yang terjadi di dunia. Yang pertama tadi Magna Carta, itu merupakan perjanjian antara Raja John dari Inggris dengan para bangsawan. Dan isinya adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Yang kedua ada Revolusi Amerika, yaitu perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat saat melawan penjajah Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka pada tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi tersebut. Dan yang ketiga adalah Revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini terjadi karena adanya perlawanan dari rakyat Prancis sendiri kepada rajanya. Dan hasil dari Revolusi Prancis ini memuat 3 hal. Yang
Yang pertama adalah kebebasan, yang kedua kesamaan, dan yang ketiga adalah persaudaraan. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt. Dia mengemukakan ada 4 macam kebebasan. Yang pertama itu ada kebebasan untuk beragama, yang kedua kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, yang ketiga ada kebebasan dari kemelaratan, dan yang keempat atau yang terakhir adalah kebebasan dari ketakutan. Demikian penjelasan singkat mengenai perkembangan demokrasi di dunia. Kemudian ada perkembangan hak asasi manusia di Indonesia, yaitu pada periode sebelum kemerdekaan. Pemikiran HAM pada masa sebelum kemerdekaan dapat dilihat dalam sejarah kemunculan organisasi Pergerakan Nasional Budi Utomo. Organisasi Budi Utomo ini merupakan organisasi pertama yang menyuarakan kesadaran berserikat dan mengeluarkan pendapat melalui petisi-petisi yang ditujukan kepada pemerintah kolonial maupun lewat tulisan di surat kabar. Pada periode setelah kemerdekaan, yaitu 1945 sampai sekarang, perdebatan tentang hak asasi manusia terus berlanjut sampai periode pasca kemerdekaan. Namun pada tahun 1945, periode ini dikenal dengan periode parlementer. Menurut catatan Bagirmanan, masa gemilang sejarah hak asasi manusia di Indonesia tercermin dari 4 indikator hak asasi manusia. Berikut adalah periode di mana hak asasi manusia ini mulai muncul dan nyata. Itu adalah pada saat pemerintahan B.J. Habibie yang menjabat sebagai wakil presiden. Pada masa pemerintahan B.J. Habibie inilah perhatian pemerintah terhadap pelaksanaan HAM mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Karena contohnya adalah lahir TAP MPR nomor XV11-MPR-1998 tentang hak asasi manusia, merupakan salah satu indikator pemerintahan era reformasi. Jika ditelisik, kebebasan hak asasi manusia ini, yaitu hak hidup, hak kebebasan, dan hak kepemilikan ini ada tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, perlindungan terhadap hak asasi manusia ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, sehingga di Indonesia sekarang sudah ada atau dibentuknya Komnas Hak Asasi Manusia dan juga diwujudkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 1945 tentang hak asasi manusia. Berikut saya akan menjelaskan juga secara singkat materi yang terakhir, yaitu mengenai generasi perkembangan hak asasi manusia. Generasi perkembangan hak asasi manusia ini ada 3. Yang pertama, generasi pertama itu hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan pribadi, persamaan hak di depan hukum, hak atas nama baik, hak untuk bebas dari pembatasan bergerak dan berdomisili, hak untuk bebas berpikir, berkeyakinan, dan beragama, kebebasan berbicara, hak atas informasi, hak untuk memilih dan dipilih, hak untuk referendum, dan sebagainya. Yang kedua adalah generasi kedua. Generasi kedua ini adalah hak untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak, hak untuk mendapatkan kepastian hukum tentang jam kerja, hak libur, hak melakukan mogok kerja, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk melakukan penelitian ilmiah dan melakukan penemuan dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah generasi ketiga, hak untuk melakukan kerjasama dengan berbagai pihak dan mengembangkan dimensi kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang spesifik dapat ditemukan dalam kerangka bangsa nasional, etnik, agama, dan budaya minoritas. Dalam hubungannya dengan hak pembangunan, hak atas perdamaian, hak untuk berbeda bahasa, warna, dan berbeda kebudayaan, dan sebagainya. Demikian presentasi singkat mengenai 4 materi yang diminta untuk saya jelaskan oleh dosen pengampu mata kuliah Demokrasi dan HAM, yakni Bapak Ahmad. Demikian presentasi singkat saya. Terima kasih.